Hai guys, kembali lagi di channel HL21 Film. Pada video kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Rambo yang dirilis pada tahun 2008. Kali ini Rambo beraksi di Thailand, paling tepatnya di perbatasan antara Thailand dan Burma, tempat terjadinya perang saudara terpanjang di dunia yang sedang berlangsung selama puluhan tahun. Rambo telah lama meninggalkan perang dan bertekad tak lagi terlibat di dalamnya, dan memilih menetap di belantara Thailand dan hidup dengan damai, serta memiliki aktivitas layaknya warga pada umumnya. Selain menyewakan perahu, Rambo juga bekerja sebagai spesialis penangkap ular. Namun keputusannya berubah setelah bertemu dengan beberapa pendeta dari Amerika yang meminta Rambo untuk menjadi pemandu agar mereka dapat memberikan bantuan di daerah konflik yang sudah berlangsung hingga tahun ke-60. Bagaimanakah nasib para pendeta? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Senjata kimia telah digunakan di Burma oleh penguasa militer yang menyebabkan pemberontakan nasional. Ribuan orang turun ke jalan dan ribuan orang telah dibunuh di Burma. Beberapa dibakar hidup-hidup dan ada yang ditenggelamkan. Bahkan jurnalis asing telah ditembak dan dibunuh. Pemerkosaan dan penyiksaan terjadi setiap harinya. Para remaja berumur 12 tahun dipukul dan dipaksa menjadi tentara. Pemancungan dan pembantaian merupakan hal yang lumrah. Para penduduk Burma hidup dalam kemiskinan dan sengaja dipisahkan untuk dimusnahkan. Pemerintah militer yang berkuasa menginginkan sumber daya alam yang berlimpah di desa Karen. Prajurit Burma menyerukan perang melawan bangsa Karen telah berlangsung selama 60 tahun, merupakan perang saudara terlama di dunia. Seperti biasa, Rambo melakukan aktivitasnya sebagai penangkap ular untuk dijual. Di sela-sela kesibukannya itu, beberapa pendeta menghampirinya dan memintanya untuk membawa mereka ke tempat terjadinya perang. Namun Rambo langsung menolaknya dan menyarankan agar mereka lebih baik pulang ke Amerika. Selain tempat itu sangat berbahaya bagi mereka, Rambo juga tak mau lagi terlibat di dalam perang. Salah satu pendeta bernama Sarah mencoba berbicara kepada Rambo. Dia menawarkan upah yang akan didapatkan Rambo jika dia bersedia menghantarkan mereka ke sana. Namun Rambo tak peduli dengan apapun yang dikatakan Sarah, meskipun dia sudah menjelaskan panjang lebar tentang tujuan mereka dan selalu menyarankan sebaiknya mereka pulang. We'll figure something out. Tak mau menyerah begitu saja, Sarah memohon kepadanya untuk mempertimbangkannya kembali. Hingga pada akhirnya Sarah menunggu Rambo sampai larut malam. Sarah menjelaskan kondisi pengungsi yang sangat membutuhkan bantuan, serta area berbahaya yang harus mereka lewati untuk menuju ke sana. Oleh karena melihat kesungguhannya, Rambo pun bersedia menghantarkan mereka. Alright. Keesok paginya hingga malam dalam perjalanan, mereka pun hampir tiba di tempat tujuan, akan tetapi ada suatu insiden di mana pemberontak mendapati dan memaksa mereka untuk menyerahkan Sarah. Lantas Rambo pun menawarkan harta benda mereka sebagai gantinya. Namun pemberontak itu kekeh agar segera menyerahkan Sarah. Tak punya pilihan lain, dengan kecepatan gerakan yang dimilikinya, dalam waktu beberapa detik Rambo langsung menembaki mereka sehingga semuanya tewas. Saat itu juga, para pendeta merasa ngeri akan tindakan yang dilakukan oleh Rambo. Michael pun membentak Rambo karena telah melakukan pembunuhan, sebab mereka datang untuk menghentikan pembunuhan, bukan untuk membunuh. Lantas Rambo dengan penuh amarah mengatakan Sarah bisa saja diperkosa dan memenggal kepala mereka semua. Lantas ia pun menyarankan sebaiknya mereka kembali. Akan tetapi Sarah tak setuju dengan hal itu sebab mereka hampir saja sampai. Dan ini adalah kesepakatan mereka sejak awal. Singkat cerita, mereka pun tiba di sana. Michael masih saja tidak terima atas tindakan Rambo semalam yang telah menewaskan beberapa orang. Namun Rambo hanya diam saja. Mereka menyusuri hutan sementara Rambo kembali pulang. Dan di tengah perjalanan, dia singgah kembali ke kapal itu, lalu membakar semua mayat beserta isi kapal tersebut. Para pendeta pun sampai di desa Karen.
Mereka disambut dengan sangat baik. Mereka mulai mengajar dan mengobati orang-orang yang sakit. Tapi tak berselang lama, para pemberontak datang menyerang, meledakkan semua pemukiman mereka, disertai dengan penembakan warga desa secara brutal. Mereka hanya bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, meskipun tampaknya sia-sia. Dari kejadian ini, banyak korban berjatuhan. Para pendeta ditawan, juga para warga lainnya, dan diperlakukan secara tidak wajar. Beberapa hari kemudian seorang pastor menemui Rambo, Pastor Arthur Mars, ketua gereja yang mengirim kelompok pendeta itu, memberitahukan bahwa rekan-rekannya ditawan oleh militer Burma. Sayangnya kedutaan Amerika menolak untuk menolong mereka. Lantas pastor itu pun menyewa tentara bayaran dan meminta Rambo untuk mengantarkan para tentara tersebut untuk membebaskan para pendeta. Setibanya di sana, mereka disambut oleh dua orang sebagai petunjuk jalan. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja Rambo keluar dari kapal dan ingin ikut berperang. Namun pimpinan tentara itu langsung menolaknya, karena dia menganggap Rambo hanyalah pembawa kapal dan memintanya untuk menjaganya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pembantaian dan menyaksikan banyaknya mayat yang tergeletak begitu saja. Tak berselang lama, tiba-tiba tentara pemberontak datang, membawa beberapa tawanan untuk dibunuh. Namun ketika salah satu tentara itu hendak menembak tawanan, tiba-tiba sebuah anak panah mengenai pundaknya, dan ternyata itu adalah Rambo. Lantas mereka pun heran dari mana kemampuan memanah itu Rambo dapatkan. Dari kejadian ini, mereka malah ciut, yang mana mereka meminta untuk kembali saja. Namun Rambo langsung mengarahkan anak panahnya kepada pimpinan tentara itu dan meminta mereka untuk melanjutkan misi. You're not going anywhere. Let's move. Malam harinya pun mereka beraksi sebelum fajar tiba. Dengan berpencar mereka berupaya melepaskan tawanan. Sementara para militer itu sedang asik berpesta. Di beberapa kesempatan mereka mampu melumpuhkan penjaga satu demi satu. Dalam waktu yang sangat singkat itu, mereka berhasil membawa semua pendeta, kecuali si pendeta perempuan dan juga Rambo yang belum juga tiba. Sementara itu Sarah hendak diperkosa, namun untungnya Rambo tiba dan berhasil melumpuhkan pria itu. Mereka berupaya menyusul yang lainnya sebelum fajar tiba. Tampak para militer itu sudah mengakhiri pesta mereka. Melihat waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi, mereka terpaksa harus terpisah dengan yang lainnya. Para militer itu menyadari bahwa ada yang menyerang mereka tadi malam, sehingga mengerahkan semua pasukan melakukan pengejaran. Mereka terus berlari sekuat tenaga, namun kaki Sarah terluka, sehingga sedikit memperlambat pergerakan mereka. Sementara kelompok lainnya, yang mana salah satu dari mereka, terkena ranjau hingga terluka parah. Rambo meminta Sarah dan si tentara bayaran untuk melanjutkan perjalanan, sementara dirinya berupaya mengalihkan perhatian militer itu. Di satu kesempatan, dia meletakkan sebuah bom dengan pengikat sepotong kain. Tak lama kemudian, anjing yang mereka bawa mencium kain yang ada di semak-semak, dan tiba-tiba bom itu meledak saat mereka memeriksanya. Di luar dugaan, Sarah dan tentara bayaran itu melihat bahwa teman-temannya telah berhasil ditangkap oleh pemberontak itu. Mereka kembali disiksa satu persatu, yang mana mereka hanya bisa melihat tanpa mampu berbuat apa-apa. Tapi untungnya, Rambo berhasil membajak salah satu senjata, lalu menembaki mereka secara brutal. Kengerian ini pun tak sanggup dilihat oleh Sarah, yang tentu saja ini sangat berbanding terbalik dengan yang diharapkannya. Bukannya untuk menyelamatkan lebih banyak, namun justru harus menyaksikan lebih banyak orang yang terbantai. Bersamaan dengan itu, para tentara bayaran itu pun kembali memberikan perlawanan. Meskipun kalah dalam segi jumlah, tapi berkat bantuan Rambo, mereka sedikit lebih mudah menyerang. Rambo sendiri tanpa henti terus menghujani tembakan selama peluru masih ada.
Pimpinan pemberontak itu sendiri tak mau diam. Dia terus saja berusaha menembaki, yang hasil dua pendeta pun dibunuhnya. Saat itu juga, penduduk asli Karen datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk membantu Rambo dan kawan-kawan dalam melakukan penyerangan. Namun sebuah kapal muncul dari kejauhan menembaki mereka. Lantas Rambo langsung mengarahkan tembakannya pada mereka. Namun tanpa diduga, dia tertembak tepat di bagian bahunya. Namun hal itu tak terlalu berefek padanya, yang mana dia masih saja mampu melanjutkan serangan ketika satu unit pasukan militer Myanmar baru saja tiba. Tak mau membuang waktu terlalu banyak apalagi peluru, warga Karen itu pun menembakkan sebuah rudal ke kapal tersebut. Dan seketika, kapal itu pun hangus terbakar. Sementara yang tersisa adalah tinggal pimpinan militer Myanmar seorang yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Tentu hal ini sasaran terakhir bagi Rambo untuk mengakhiri perang ini. Lantas tanpa mengulur waktu, Rambo langsung menancapkan pisau ke arahnya, dan dengan penuh amarah, Rambo langsung merobek isi dalam perutnya. Dari kejadian ini, tentu saja banyak korban yang berjatuhan. Namun meskipun demikian, Sarah masih bisa menemukan Michael dalam keadaan selamat. Dari kejauhan, Sarah dan Michael berterima kasih dan menyampaikan salam kepada Rambo. Rambo hanya bisa meratapi perang yang baru saja usai, yang mana hal ini benar-benar tidak diinginkan sebelumnya. Akan tetapi ada saja jalan baginya untuk kembali terlibat di dalam perang. Tamat. Dan berakhirlah alur cerita film Rambo ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.